Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi telaah kurikulum pendidikan di Indonesia. Adapun yang akan kita bahas yakni pengertian kurikulum, landasan filosofis pengembangan kurikulum, dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Nah, secara etimologis, istilah kurikulum yang dalam bahasa Inggris ditulis kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau program yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah dalam bentuk dokumen yang berisikan berbagai komponen seperti pikiran tentang pendidikan, tujuan yang akan dicapai, konten yang dirancang dan harus dikuasai peserta didik untuk menguasai tujuan, proses yang dirancang untuk menguasai konten, evaluasi yang dirancang untuk mengetahui penguasaan kemampuan yang dinyatakan dalam tujuan, yang dapat dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman atas hasil belajarnya. Yang kedua yaitu landasan filosofis pengembangan kurikulum. Nah, landasan filosofis menerangkan fungsinya sebagai pijakan elemen dari sebuah pembentukan konsep kurikulum pendidikan. Sesuai dengan makna yang dikandung, yang dipahami sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang muncul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia, yang diharapkan agar dapat mengerti dan mempunyai pandangan menyeluruh dan sistematis mengalami alam semesta dan tempat bagi manusia sebagai bagian dari dunia. Nah, ada beberapa landasan filosofis pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perennialisme. Nah, perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal atau selalu. Pandangan perennialis bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Yang kedua yaitu esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama dalam memberikan kestabilan, mempunyai tata aturan yang jelas. Nah, esensialisme menekankan pada penguasaan pengetahuan dasar dan keterampilan inti yang dianggap esensial untuk perkembangan intelektual dan moral peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu progresivisme. Aliran progresivisme adalah aliran yang memberikan kebebasan kepada anak didik, yakni kebebasan baik secara fisik maupun cara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya, tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Yang keempat yaitu rekonstruktivisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruktivisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Yang kelima yaitu idealisme. Nah, aliran ini menekankan pengembangan potensi intelektual dan moral peserta didik. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kebenaran absolut dan nilai-nilai universal yang bersifat abadi. Tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat inisiasi, dan kebijakan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Nah, yang terakhir yaitu pragmatisme. Nah, pragmatisme menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan perubahan. Pendidikan dianggap sebagai proses yang terus berkembang, di mana proses peserta didik belajar melalui pengalaman dan eksperimen. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum di Indonesia tentunya mengalami berbagai perubahan dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Nah,
Kurikulum yang pertama diterapkan di Indonesia yaitu Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang dibuat setelah Indonesia merdeka, dikenal juga sebagai Rencana Pelajaran 1947. Nah, kurikulum ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda, karena pada saat itu masih suasana pendidikan. Maka, kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Yang kedua yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan revisi dari Kurikulum 1947 dengan penekanan pada penyusunan kurikulum yang lebih sistematis dan terstruktur. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari Kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Rencana Pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. Selanjutnya yaitu Kurikulum 1968. Nah, Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kemudian Kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini dibuat sebagai respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kurikulum ini dikenal dengan pendekatan instruksional yang sangat rinci. Nah, adapun ciri-ciri dari kurikulum ini yakni menggunakan metode pengajaran yang dikenal sebagai prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Nah, setiap mata pelajaran disusun dalam bentuk satuan pelajaran yang dilengkapi dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Kemudian, setelah itu ada juga Kurikulum 1984, di mana kurikulum ini mengusung proses skill approach. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Nah, kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Nah, di sini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kemudian selanjutnya Kurikulum 1994. Nah, Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan Kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Nah, ada juga kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum ini diterapkan pada tahun 2004. Nah, kurikulum ini lebih menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan standar performansi yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya bisa dirasakan peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini diharapkan mampu untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan,
nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang lebih kita kenal dengan KTST, di mana kurikulum ini diterapkan pada tahun 2006. Nah, kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari KBK dan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Dikenal juga sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, adapun ciri-ciri dari kurikulum tingkat satuan pendidikan ini yaitu memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum yang berbasis karakter dengan tujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL pada satuan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum merdeka yang diterapkan pada tahun 2021 hingga sekarang. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran yang intrakurikuler, di mana yang di dalamnya mempunyai beragam konten yang disusun secara optimal agar peserta didik mempunyai waktu cukup untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi masing-masing. Nah, kurikulum ini tentunya lebih berpusat kepada siswa agar siswa dapat mengembangkan kompetensi yang ada pada dirinya. Dengan adanya kurikulum ini diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan baik bagi peserta didik maupun guru. Nah, dari beberapa materi yang telah saya paparkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa menelaah terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana kurikulum tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi, serta sejauh mana mereka mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, kajian ini juga penting untuk mengeksplorasi bagaimana kurikulum dapat terus dikembangkan agar lebih adaptif, inklusif, dan sesuai dengan masa depan.